Nama aku Safira Nasya Putri dari Farmasi Universitas Padjadjaran. Nama aku Diva Bayaki Kusumardana dari Teknik Mesin ITB. Capek, capek banget. Tiap hari kalau di farmasi sendiri itu kan setiap hari praktikum. Jadi pulang praktikum tuh pasti ngerjain laprak dan jurnal sebelum besoknya buat praktikum lagi gitu kan. Jadi capek banget sih, tapi seru karena kalau emang kuliahnya sesuai passion pasti bisa dilaksanin dengan enjoy gitu meskipun emang capek. Jujur capek, nggak tidur. Apalagi anak mesin tuh berkutika sama angka-angka terus. Hari Sabtu aja kita tetap ada kuliah juga waktu semester 1, semester 2. Jadi kayak liburan pun tetap dipakai buat belajar juga sih. Bedanya kalau misalnya dari segi pelajaran gitu ya, misalnya kalau di SMA tuh kalau tugas gitu ya, misalnya tugas kalau udah dikasih kalau deadline itu misalnya tugas deadline-nya seminggu gitu kan kalau di sekolah, tapi kalau di univ tuh bisa kayak dikasih hari ini deadline-nya besok atau deadline-nya malam ini gitu, cuma dikasih beberapa waktu untuk kerjain aja gitu. Terus kalau di SMA tuh emang bener-bener dibimbing gitu, biasanya kayak diajarin ini, tapi kalau misalnya di univ tuh kayak lebih disuruh untuk explore sendiri, kayak nggak semua dijelasin tapi kita harus baca jurnal, baca buku gitu biar menambah informasi dan ilmu juga. Tugasnya nggak dibanding SMA sama kuliah, tugasnya jauh lebih banyak di kuliah sih. Udah gitu di kuliah juga kan nggak kayak di SMA masih disuapin hitungnya, kita harus kayak explore sendiri, baca buku, baca jurnal, harus banyak belajar bareng sama teman. Mungkin kalau di SMA masih bisa sendiri, kalau di kuliah butuh banget sih teman dan butuh bareng. Kalau menurut aku harus sih, soalnya kayak apa ya, di kuliah tuh kita nggak harus cuma, menurut aku ya nggak harus cuma berkutit sama pelajaran, tapi kita harus punya relasi, harus bisa, kan kita harus punya soft skills kan, karena soft skills juga diperluin gitu di dunia kerja nantinya gitu. Jadi menurut aku sangat perlu sih kalau buat organisasi, yang penting bisa mengatur waktu dengan baik aja. Sama, menurut aku wajib banget. Kayak kita tuh semakin banyak teman, semakin banyak rezekinya, nanti kita banyak yang membantu juga. Jadi kayak soft skill juga. Jadi kayak banyak ikut organisasi tuh nggak ada bulu-bulu kan sama sekali. Oke, 24 jam jadi mahasiswa ya pas paling kalau aku tuh bangun langsung siap-siap buat praktikum. Biasanya praktikum pagi jam 7 pagi, jadi kita jam 6 udah berangkat ke fakultas. Terus biasanya praktikum sampai jam 10 kalau nggak ngaret. Terus jam 10 itu biasanya aku masih ada kelas lecture gitu ya, jadi itu masih online. Jadi aku biasanya sama teman-teman duduk di kanopi gitu, bahasanya kanopi kalau di fakultas aku, itu kelas bareng sampai jam 12-an. Nah terus jam 12-an itu biasanya kita cari makan siang. Biasanya aku nggak sarapan karena nggak sempet gitu, jadi kayak yang penting ya minum aja gitu. Terus habis itu siang brunch ya, berarti biasanya brunch, makan siang sama teman, sholat, brunch, breakfast and lunch. Terus habis itu biasanya ada kelas lagi jam 1 sampai jam 3. Itu biasanya kelas. Habis itu habis asar aku pulang ke kosan, istirahat sebentar gitu, habis mandi dan segala macam. Terus biasanya nyicil tugas sebelum maghrib, nyicil tugas buat laprak atau jurnal. Terus habis maghrib sholat bla bla bla, pesan makan buat malam. Terus dari malam itu biasanya aku start untuk kerjain tugas jam 8-an. Jam 8-an biasanya sampai pagi bisa untuk ngerjain tugas ya. Tergantung kalau misalnya emang biasanya tuh kalau di aku ya deadline-nya tuh mepet-mepet gitu. Jadi satu hari bisa ada 2 deadline atau 3 deadline gitu. Jadi kayak emang kejam, tapi ya memang harus dilaksanakan gitu. Jadi ya bisa begadang sampai jam 2 atau 3 sih kalau aku. Tapi kalau sampai pagi banget sampai jam 6, jam 5 sih belum pernah.
Kalau aku 24 jam sebagai mahasiswa, warteg enggak deh. enggak, tapi sebenarnya ada benernya juga, karena kan mahasiswa hemat makanya tuh pagi bisa warteg, siang warteg, malam warteg, apalagi kalau misalnya air bulan udah mepet-mepet banget. Bisa nggak makan. Tapi pagi bangun, abis itu siap-siap buat ke kampus buat praktikum. Bisa praktikumnya ngambil sesi pagi karena siangnya udah ngejar kelas. Siang habis zuhur kelas sampai sore. Habis kelas ya kita ngurus organisasi biasanya buat anak-anak yang organisasi. Bisa anak-anak ITB itu organisasi bisa lebih dari satu gitu, kayak banyak banget emang kegiatannya. Mereka sukanya bikin ini emang nggak tahu deh. Termasuk aku juga sebenarnya. Jadi kayak kita ngurus organisasi banyak. Habis itu malamnya kita biasa ada meeting lagi, organisasi lagi. Nah, baru habis meeting bisa kelar jam 9, jam 10. Itu nyicil belajar. Buat beberapa jurusan ada yang mereka ngerjain jurnal, terus tugas, terus taman. Tapi kalau misalnya aku, karena jurusan aku itu banyak di ujian, jadi ya kita nyicil pelajaran, nonton recording dosen, gitu-gitu sih. Menurut aku yang penting konsisten sama mau belajar. Menurut aku ya, kayak nggak perlu yang pinter banget, karena sebenarnya pas di kuliah tuh biasanya malah yang pinter-pinter tuh kayak apa ya, kayak malah nggak bersosialisasi gitu loh, dan kayak mau pinter sendiri gitu. Dan menurut aku kayak gitu nggak sih, kayak kita harus meskipun kita punya ilmu kita harus di-share gitu. Terus kayak kalau ditanya harus pinter mah enggak, yang penting kita mau belajar aja, karena menurut aku di kuliah tuh ilmunya nggak kelar-kelar gitu loh, maksudnya pasti banyak hal yang bisa dieksplor, jadi nggak bakal puas gitu, iya sampai nggak tidur gitu. Jadi emang yang penting mau belajar aja sih. Kalau menurut aku sih semua orang udah pinter, cuma bedanya tuh anak yang konsisten, rajin, sama yang males-malesan. Kayak anak pinter kalau males-malesan pun juga nilainya bisa kayak ngedrop juga. Jadi yang penting tuh kita rajin, kita aktif sama dosen, banyak nanya gitu-gitu sih. Pokoknya rajin, konsisten, ya belajar terus Ya, sih. belajar sih. Kalau rajin harus, karena ya itu, karena kita cuman dikasihnya sedikit, jadi kita harus banyak eksplor kan. Jadi kalau misalnya kita nggak rajin, ya mau dapat ilmu dari mana gitu. Nggak cuman kayak ilmu nggak cuma dari dosen doang gitu kan, dari baca buku, dari sharing sama teman, itu kan bisa dapat ilmu. Jadi emang harus rajin untuk mencari sama ngobrol gitu sama teman, biar saling sharing. Rajin, apalagi mahasiswa yang banyak ikut organisasi. Kalau misalnya nggak rajin, belajarnya banyak ketinggalan. Kayak udah baik banget. Jadi kayak rajin, harus pintar bagi waktu. Pokoknya kombinasi antara dua itu sih. Kalau di fakultas aku farmasi, karena kita itu pelayanan kesehatan gitu nantinya, itu nggak boleh diwarnain rambutnya. Kita aja harus pakai kemeja gitu ya. Kalau misalnya kuliah nggak boleh pakai kaos, nggak boleh pakai jeans, karena kalau jeans itu nanti bahan kimianya bisa masuk gitu. Jadi nggak boleh. Jadi kita harus pakai rok yang kain gitu, atau rok yang apa sih, yang lebar gitu. Nah itu kita harus pakai yang benar-benar mempresentasikan pelayanan kesehatan gitu. Jadi nggak boleh yang kayak nggak bajunya nggak jelas gitu loh, kayak harus rapih dilihat sama orang. Boleh banget. Cuma kalau misalnya anak mesin itu jarang sih anak-anak yang pengen pada kayak warnain rambut. Mungkin kalau manjangin iya, tapi kalau aku perhatiin biasanya fakultas lain kayak FSRD, seni rupa dan desain, itu banyak banget sih yang ngewarnain rambut. Seni kan? Iya, nyentrik bebas, semua. Gitu. Jadi kayak boleh sebenarnya.
Bye.